Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu sampe. Hai Rek, ya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di sesi binor. Binor itu apa? Ya bincang horor ya. Udah lama kita gak pernah ngadain sesi binor. Udah hampir setahun. Dan kali ini aku kedatangan tamu podcaster dari Jogja. Namanya apa? Nama podcastnya Rochcast, ROCHCAST. Emang agak susah sih. Iya, Rochcast. Itulah pokoknya ya. Nanti ini podcastnya tentang apa sih? Rochcast. Susah banget lidahku ya. Udah aja kalau misalnya susah ngomong Rochcast gitu. Iya itulah. Okay. Tentang apa sih? Kalau boleh tahu. podcast itu ini bahas kayak pemikiran anak muda, keresahan anak muda gitu. Terus ada juga season yang bahas profesi orang gitu. Jadi kayak gimana sih cerita di balik profesi ini, kayak contohnya penyiar radio itu ternyata nggak sesimpel ngeplay lagu doang, ternyata kayak ada psikologi yang harus pendengar yang harus dipikirin dan lain sebagainya. Ternyata seribet itu gitu. Jadi mau mengupas profesi yang dikira simpel ternyata nggak juga. Oh keren. Gitu. Ya aku sempat kemarin itu lihat postingan IG lo tentang wawancara salah satu analis pinjol. Anjay, padahal gue dulu pernah menjadi korban pinjol. Gue dulu adalah korban pinjol juga anjing. Tapi korban pinjol. Dari situ di saat kita sudah di situ kan podcast kamu kan menjelaskan tentang banyaknya berbagai macam profesi. Berarti di situ juga kita bisa mengambil ilmu nih dari macam-macam orang yang bekerja di profesi tersebut ya. Iya benar, dan biar nggak begitu menganggap remeh profesi tertentu gitu loh. Kayaknya kayak gitu gampang doang, ternyata kok dalamnya nggak segampang itu. Ternyata gitu. Wih, keren sih, keren. Pemikiran anak muda juga. Oh iya, baru kali ini sih aku dapat maksudnya ketemu podcast yang tentang ngeceritain atau mungkin berwawancara tentang pengalaman atau profesi orang lain lah ya. Iya. Gitu. Jadi buat kalian semua kalau penasaran dengan podcast Rochcast gitu ya. Rochcast. Okay. Ya pokoknya itulah namanya ya, ROCHCAST gitu. Rochim podcast gitu kan maksudnya. Kalian bisa langsung aja dengerin di Spotify, Noise, Reso dan lain-lain. Nanti linknya aku cantumin di description aku. Kayak gitu guys. Nah gini nih Mas Ochim. Ya gimana Kak Ana? Di sesi di sesi binor ini kan kita berbincang-bincang tentang pengalaman horor bintang tamu nih ya. Karena memang aku udah lama banget nih gak pernah ngadain sesi binor. Mungkin nih Mas Ochim ada gak pengalaman horor selama hidup Mas Ochim yang menurut Mas Ochim itu serem banget kayak gitu? Berkesan lah ya. Ada gak? Berkesan gitu ya. Ada sih. Jadi aku tuh bisa dibilang orangnya tuh normal aja. Maksudnya emang nggak sensitif dan nggak termasuk ke golongan yang maksudnya peka gitu dalam tanda kutip ya. Tapi nggak tahu kenapa waktu di tempat kerja kemarin itu aku ngalamin hal yang kayak gitu karena.
Emang kerja di mana? Aku di outsourcing, salah satu outsourcing di Jogja gitu. Terus itu bangunannya kayak di gedung tua gitu. Oh, bangunan Belanda bukan? Itu tuh dulu sempat jadi tempat gereja, pernah jadi tempat futsal juga, pernah jadi diskotik juga kayaknya, pernah juga kayaknya. Itu tuh soalnya udah lama banget, bertahun-tahun lebih. Puluhan. Tapi masih dipakai. Sampai sekarang kayaknya masih dipakai kayaknya ya. Aduh, masih dipakai. Coba itu terbengkalai. Pasti gue udah explore tuh di situ. Aduh. Oke. Aduh. Kira-kira ada pengalaman apa sih di situ? Bisa ceritain nggak? Oke, aku langsung cerita ya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, jadi boleh nanti di follow ya podcastku. Terus aku mau cerita aja deh. Mau cerita. Jadi waktu itu aku udah pengalaman, waktu aku alamin belum lama sih, masih waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu kan cari kerja lumayan susah ya. Terus daftarlah sana sini, terus akhirnya diterima di salah satu outsourcing di Jogja itu. Aku kerja di situ cuma selama 3 bulan doang gitu. Nanti kisahnya itu malah dimulai waktu bulan puasa, malah bukan di hari-hari normal malah. Jadi pengalamannya itu waktu di bulan puasa. Jadi aku udah kerja di situ udah hampir sebulan, terus aku dapat cerita mistis dari satpam kan. Kalau di kamar mandi, aku jelasin dulu ya denahnya tuh biar teman-teman ada gambaran. Jadi itu kayak gedungnya gede gitu ya. Sekitar panjang lebarnya tuh ada 20-30 meteran lah ada. Terus tingkat 2 gitu. Nah, yang atas itu emang enggak dipakai. Jadi emang kosong gitu, kayak serem gitu. Pakai terus gudang gitu. Ya bisa dibilang. Okay. Terus kalau mungkin kalau sekarang mungkin dipakai kali ya. Udah lama banget aku nggak lewat. Lalu? Terus yang dipakai itu cuma yang di bawah doang. Terus denahnya itu pintu masuk. Terus pintu masuk itu di belakangnya baru ada beberapa ruangan gitu. Nah, salah satunya adalah ruanganku. Nah, di situ tuh ada shift, dibagi 3 shift. Jadi ada shift pagi, shift siang sama malam. Nah, kebetulan aku setiap minggu itu pasti dapat shift malam 2 kali, di Sabtu dan Minggu biasanya. Kadang juga diacak. Terus itu kejadian dari beberapa cerita satpam gitu, aku dengar kan kayak seliweran cerita gitu. Pernah gitu ada yang karyawan baru ceritanya. Karyawan baru di situ shift malam kan. Terus tiba-tiba pas dia lagi sendiri, lagi di ruangan sendiri gitu kan, tiba-tiba komputernya nyala, langsung bunyi gitu kan, padahal nggak ada siapa-siapa, cuma di ruangan itu doang. Terus dia langsung keluar, besoknya dia resign. Oh, cuma gitu doang langsung resign? Iya, itu salah satu seliweran cerita lah, tapi banyak kayak ada. Ya kan. Ya siapa tahu kan itu konslet gitu kan, konslet PC-nya atau apa gitu. Tapi kalau malam pernah juga itu PC nyala sendiri, terus gerak-gerak sendiri gitu pernah waktu shift malam. Gitu Kak. Jadi itu emang dari berbagai, udah pernah dipakai beberapa apa ya istilahnya usaha kali ya. Ya kan ada pernah buat futsal, terus pernah buat gereja juga, terus. Berarti luas banget ya apa? Di situ ya. Ya lumayan luas itu gedungnya gede. Kalau gitu. boleh tahu lokasinya tuh di mana sih? Di daerah mana sih? Aku nggak bisa sebut kalau ini. Oh iya ya. Ya maaf. Privacy ya. Ya oke. Soalnya masih dipakai ya guys ya. Aku nggak tahu masih dipakai atau nggak juga, soalnya udah nggak pernah lewat di situ. Tapi di kota, di Jogja kota. Iya bisa dibilang pinggir, bisa dibilang kota ya, agak gimana gitu. Iya sih lah. Oke lanjut. Jadi aku langsung ke cerita aja. Jadi waktu itu aku kan sering dapat shift malam nih Kak Ana. Biasanya di Jumat, Sabtu atau enggak Sabtu Minggu. Pokoknya seminggu itu pasti dapat 2 kali. Jadi waktu itu malam kan ceritanya. Malam biasanya kalau di shift malam itu dibagi 2 sesi istirahatnya. Jadi itu kan bertepatan dengan bulan puasa ya. Jadi dibagi 2 sesi buat sahurnya biar gantian. Jadi ada yang jam 2 sampai jam 3, terus ada yang jam 3 sampai jam 4. Nah, kebetulan aku biasanya dapat yang awal. Kadang awal lebih seringnya dapat yang awal. Jadi lebih istirahatnya tuh seringnya jam 2 sampai jam 3 gitu. Nah, itu tuh kejadiannya pasti di atas jam 1 malam. Jadi aku kan kalau shift malam kan ruangan ber-AC pasti kebelet mulu ya, apalagi kan banyak minum air putih kan kalau kerjanya sering duduk gitu. Itu tuh kalau malam sering, aku biasanya nggak pernah takut gitu karena nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Terus itu ceritanya pas istirahat sahur kan, sahur jam 2
Itu kita makan dulu, terus temanku nanya nih, kamu, dia manggil aku Cim kan, kamu Cim pernah ini nggak diganggu nggak di kamar mandi gitu? Karena emang di kamar mandiku itu terkenal angker gitu. Tapi kalau aku sebagai orang biasa, looksnya ya kayak kamar mandi pada umumnya gitu loh Kak. Nggak mencium hawa-hawa apa gitu, enggak. Jadi kayak ya udah kamar mandi gitu. Tapi itu kamar mandinya bilik model bilik banyak atau cuma satu kamar mandi gitu doang? Itu tuh kamar mandi, jadi ada wastafel, terus ada kamar mandi cewek dan cowok. Oh, gitu. Berarti maksudnya kamar mandinya satu-satu, bukan yang banyak bilik gitu kan? Bukan. Jadi satu-satu ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Lanjut. Terus dari ruanganku menuju ke ini ya, ke kamar mandi itu harus ngelewatin lorong loker dulu itu biasanya. Lorong loker terus ngelewatin musola, terus di samping musola tuh bisa kayak ada ruangan yang kosong gitu, terus ada ya pokoknya kayak ruangan kosong gitulah. Jadi di situ tuh ya emang kalau di situ aku kayak ngelihatnya ini kok kayak angker gitu. Tapi kalau pas ngelewatin itu terus masuk ke kamar mandi ya udah kayak biasa aja suasananya gitu. Jadi ceritanya waktu itu habis cerita kayak gitu aku kan jawab enggak sih, aku kalau di kamar mandi biasa-biasa aja, mau kencing jam 1, mau jam 3, jam 2 gitu. Nggak pernah ngalamin. Tapi habis dia tanya kayak gitu, besoknya shift malam itu aku kan jam 2 kencing ya. Jam 2 kencing sambil aku kan dapat kloter kedua istirahatnya. Jam 2 kencing. Aku tuh biasanya cuci tangan dulu, biasanya kayak ngegabut gitu di depan wastafel, cuci tangan lah, sisiran gitu. Terus dah pipis kencing. Sama aja ya. Sama aja kali. Iya, terus ya normal aja gitu, kayak kencing ya biasa aja. Terus keluar cuci tangan, sisiran lagi. Terus pas aku sisiran itu kayak ada suara orang nangis gitu. Kan itu ada di wastafel. Terus atas wastafel itu kayak ada ventilasi udara gitu loh Kak. Iya, tahu. Terus di balik dindingnya itu tuh gudang udah tua gitu. Nah di situ tuh kata satpamnya emang sering kejadian aneh gitu. Jadi mungkin sumber suaranya dari gudang itu, kira-kira ya. Jadi aku kayak malah paling kayak seliweran doang, maksudnya nggak ku pikirin banget gitu loh. Apa ini nangis nih, kayak ya udah kayak nangis sekitar 5 detik lah, kayak cewek nangis gitu. Terus habis itu aku ya udah biasa aja, nggak merinding nggak apa. Jadi aku kan orang maksudnya emang nggak suka dunia kayak gitu, dan emang nggak skeptik, dan nggak tertarik dunia itu, dan meskipun aku juga bukan orang sensitif gitu loh. Ya udah jadi kayak ya udah paling angin doang atau apa gitu, kayak menghiraukan aja. Terus aku ke ruangan, terus cerita ke temanku yang kemarin nanya gitu, aku tadi kayak dengar suara orang nangis dari kamar mandi. Terus dia kayak kaget gitu, nah bener kan, berarti bukan cuma aku doang gitu. Kayaknya dia juga pernah diganggu gitu Kak. Dan gak cuma aku sama dia doang, beberapa juga kayak gitu. Setelah aku resign dari situ terus dengar kayak gitu. Tapi waktu itu nggak ada kayak penasaran banget buat ngecek itu gudang ada apa segala macam? Enggak, soalnya kalau malam itu ya udah menjelang maghrib itu si satpamnya bilang jangan lewat sana ya, kalau enggak jangan parkir motor di dekat situ ya Mas gitu. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Mas gitu. Pasti dijawabnya nggak apa-apa gitu pasti. Kayak nggak mau jujur atau gimana. Iya sih. Tapi emang simpang siurnya kayak gitu. Simpang siurnya emang di situ angker. Berarti kan Mas Ocim itu kan tergolong orang yang skeptik gitu ya. Maksudnya skeptik ya bisa dibilang kita percayalah dengan dunia hal lain. Cuma kan kita kayak mikirnya ya udah aku nggak ganggu kamu ya udah bodo amat gitu loh. Maksudnya kalau muncul suara kayak gitu ya kita ngikapinya kayak biasa aja, bukan kayak takut atau apa kayak gitu kan. Iya, dan aku bisa dibilang orangnya nggak pernah takut gitu. Nah aku lanjutin ya. Terus kan lanjut sahur ya, terus kita cerita-cerita. Aku juga pernah nih diganggu di kamar mandi, ada suara-suara gitu. Terus seminggu berlalu, minggu depannya aku kan shift malam lagi nih di hari Sabtu minggunya. Nah aku sengaja nantang nih Kak.
Aku pengen membuktikan gitu. Aku di wastafel emang sengaja aku lamain gitu, sambil nyisir, sambil lihat atas mana nih suaranya nggak muncul kan. Terus aku ke toilet pipis dulu. Terus pipisnya kelar, terus aku ke wastafel lagi nih, sisiran, cuci tangan. Nah pas aku mau keluar, pas mau buka pintu, jadi pintu masuk buat ke wastafel sama kamar mandi itu kayak pintu-pintu koboi gitu loh, yang cuma setengah doang. Tahu. Ya kayak gitu. Nah aku pas buka itu, seret, terus ada suara ketawa gitu lumayan lama itu. Di ventilasi lagi suaranya. Waduh, aku merinding. Lebih kenceng atau sama? Iya, lebih jelas malah. Gila. Iya, jadi aku tuh awalnya nantang kan, mana nih nggak ada suara-suara, terus aku kencing, balik lagi, aku tungguin lagi tuh di wastafel. Terus pas aku mau balik, pas buka pintu, seret gitu, ada suara ketawa, cewek lagi dari ventilasi itu. Terus di saat itu yang kamu rasain apa? Aku langsung merinding kan, aku nggak pernah ngalamin kayak gini gitu masalahnya. Terus berarti beneran ini kan aku gitu. Padahal itu bulan puasa posisinya, jadi kayak bener nggak bener gimana nih aku gitu kan. Iya, kayak merinding. Terus aku langsung jalan cepet gitu, ngelewatin lorong, lewatin ini itu, langsung masuk ke ruangan, cerita lagi. Aku nggak cerita waktu awalnya. Terus aku dapat jatah sahur jam 3. Terus aku cerita ke temanku, tadi aku di kamar mandi diganggu lagi gitu. Kali ini suaranya ketawa gitu kan. Iya, sama sih. Kalau pengalaman aku tuh yang dulu itu juga di waktu bulan puasa. Jadi ini sebenarnya juga sering aku ceritain ke teman horor ya. Dan itu sempat kerekam sih di handphone karena waktu itu kan kebetulan kan emang bulan puasa 2020 lah. Itu kan aku sukanya waktu itu kan aku bikin konten gitu loh. Maksudnya nge-podcast gitu kan, ngerekaman. Nah, habis rekaman itu kan biasanya aku suka dengerin. Lah entah kenapa itu pas aku rekaman itu aku tuh kayak sama nih kayak pengalamannya Ocim, kayak dengerin suara orang nangis atau ngedehem, gue nggak tahu, tapi itu cuma persekian detik. Iya. 3-5 detik udah ya. Nah tapi bedanya waktu itu aku kayak merinding, tapi merindingnya cuma zep gitu loh, sekejap gitu. Iya. Nah udah ya. Tapi aku kan masih apa sih, paling juga suara tetangga atau apa gitu kan. Iya. Nah waktu itu udah selesai rekaman. Nah setiap aku selesai rekaman aku posting. Aku tuh kan suka ngedengerin cerita aku sendiri lewat di Spotify itu. Nah itu udah perasaanku nggak enak. Aku matiin itu Spotify, aku nyalain TV, aku tutup pintu kamar. Kan biasanya kalau aku tidur itu pintu gak pernah aku tutup tuh. Nah entah kenapa aku punya pikiran nih, aku pengen nyalain handphoneku dalam mode video. Gitu, malam-malam pas tidur gitu. Iya, mau tidur itu sekitar jam 11:30, jam 12, dan itu di bulan puasa. Sama. Tapi posisi lampu nyala. Lampu nyala, cuma nyalanya itu nggak begitu terang banget karena emang lampuku wattnya kecil kan. Udah kan aku nyalain mode video, aku berdiriin, tapi berdirinya itu aku pasin di area pintu. Maksud aku tuh apa ya? Dengan maksud kalau misalnya kalau ada yang aneh itu mungkin kan pintuku itu kan bawahnya itu kan ada kolong space berapa senti gitu kan. Nah itu mungkin ada tangan-tangan ngeraba atau apa gitu. Di video ada kayak gitu? Enggak, maksudnya dalam pikiranku tuh waktu itu kayak gitu loh. Kan bisa jadi konten tuh ya. Nah, beberapa saat kemudian, 5-10 menit itu kan aku nggak bisa tidur tuh posisinya masih setengah sadar lah, melek antara melek apa enggak ya. TV tuh nggak salah nyala, acaranya Danang Darto The Comment ya. The Comment. Ya, The Comment. Nah, entah kenapa waktu itu ada suara ketawa cewek di balik pintu. Enggak, di dalam kamar. Dan itu ketawanya jelas banget. Tapi posisinya TV nyala. Nah, logikanya itu ketawanya itu bukan ketawa kayak ketawa apa ya, kayak kita ketawa gitu, enggak, kayak ketawa lala kayak opening aku tadi itu. Itu. Dan itu langsung merinding, aku nggak bisa tidur, langsung aku turun ke bawah itu. Cuma ya habis itu udah nggak ada apa-apa lagi.
Dan itu maksudku kejadiannya tuh kayak hampir sama dengan kejadiannya si Ocim gitu loh. Maksudnya yang kita dengar pertama itu adalah kayak ada suara nangis persekian detik. Terus karena emang bedanya si Ocim itu nantang kali ya. Mana sih aku tuh gitu pengen ngebuktiin beneran nggak. Iya emang gitu, kita penasaran kan. Iya waktu itu aku kepo. Nah iya sama aku tuh orangnya juga kepo. Aku tuh pengen banget ngeliat sosok. Cuma nggak pernah diliatin, yang ada cuma suara-suara doang. Iya. Kayak gitu. Oke, mungkin ada cerita lagi nggak? Iya, terus ini di puncaknya sih, masih di kamar mandi juga. Ini masih di toilet juga ceritanya. Jadi minggu depannya lagi, atau mungkin pas itu Sabtu ya kejadiannya, terus minggunya kejadian lagi. Jadi aku habis sahur, aku dapat kloter jam 2. Terus aku sahur dulu sampai jam 3 masuk kan. Jam 3 aku ke toilet nih. Ke toilet. Aku biasanya kalau sahur sama temanku tadi yang ku ceritain tadi. Ke toilet, terus aku kencing sendiri tuh. Jalan ke lorong sendiri, terus waktu udah mau sampai kamar mandi ada orang juga mau kamar mandi. Jadi kamar mandi cowok itu ada dua doang. Jadi wastafel, terus kamar mandi cowok gitu, kanan dan kiri. Terus si cowok ini masuk yang kanan, aku yang kiri kan. Wah aman nih, ada temennya, aku nggak takut dong. Gitu. Soalnya aku udah mulai parnoan tuh waktu itu. Habis kejadian itu. Terus aku selesai kencing, yang pintu sebelah kananku itu masih ketutup. Oh mungkin dia masih kencing gitu kan. Terus ya udah aku masih kayak di depan kaca kayak santai-santai aja gitu. Terus aku lihat atas lagi, aman. Terus aku ngebuka pintu yang pintu koboi setengah itu. Aku ngebuka itu, seret, aman, gak ada suara kan. Makin lega dong aku. Terus pas aku keluar itu kan harus ngelewatin kamar mandi cewek nih. Iya. Jadi kamar mandi cewek dulu baru cowok. Nah aku harus ngelewatin kamar mandi cewek. Biasanya kalau malam itu kamar mandi cewek itu dipakai sama cowok juga karena nggak ada yang make kan. Terus antri juga kan. Terus aku lihat temanku yang biasa cerita sama aku itu, dia keluar dari pintu kamar mandi cewek dan dia diem gitu. Diem, papasan sama aku, dia diem. Ih kenapa nih orang kan? Dia kan akrab gitu loh, nggak mungkin dia nggak nyapa, nggak ngelirik gitu. Dia diem, terus kenapa nih diem nih aku gitu kan? Dia papasan sama aku kayak lewat aja masuk kamar mandi cowok. Tapi dia dari asal usulnya dari kamar mandi cewek gitu, keluar. Dari kamar mandi cewek, keluar dari kamar mandi cewek malah masuk ke kamar mandi cowok. Iya papasan sama aku gitu. Terus kenapa kok diem gitu kan? Terus aku naik ke tangga. Cuma ada 2 tangga sih itu. Naik ke tangga, aku lihat ke belakang. Oh ini masih napak nih, aman berarti emang dia. Gitu mungkin lagi sakit perut aku gitu kan. Dia nggak mau nyapa, ya udah. Terus aku santai aja gitu kan. Terus aku tapi kok kayak ada yang aneh gitu, nggak biasanya kayak gini orangnya kan gitu. Terus aku akhirnya ngelewatin lorong itu lagi. Di lorong itu aku ketemu orang. Terus aku, mas ayo temenin aku ke kamar mandi, aku mau ngecek sesuatu aku gitu. Dia juga kayak wah kenapa nih gitu. Ekspresinya kayak takut. Ada apa mas gitu. Yaudah mas ikut aku aja gitu. Terus aku ke kamar mandi. Kamar mandi cowok tuh pintunya 2 masih ketutup semua. Oh aman, berarti emang dia lagi kencing nih. Aku mikirnya gitu kan kak ya. Soalnya tadi habis ku pakai kan harusnya kebuka dong. Terus itu ketutup. Oh berarti emang dia lagi kencing. Terus oh nggak apa-apa mas, aman mas. Aku balik ke ruangan dulu ya aku gitu. Terus dia mungkin ngantri di situ kali ya. Terus aku balik ke ruangan lagi, ketemu sama temanku ini di ruangan. Terus lah bukannya dari kamar mandi aku gitu kan? Enggak, orang aku dari tadi di sini sama temanku satunya gitu disebutnya si B gitu ya. Seriusan mas aku gitu. Iya dari tadi itu di sini. Aduh aku mah merinding anjir. Gila. Aduh. Terus aku merinding ini. Gitu. Terus seriusan mas gitu. Iya kenapa, ada yang aneh lagi gitu. Soalnya tadi aku lihat kamu di kamar mandi aku gitu. Terus yang di kamar mandi siapa gitu kan? Ya mana ngerti gitu. Tapi kamu ngecek lagi ke kamar mandi atau enggak? Udah bodo amat lah, aku mau kerja lagi lah aku gitu. Kenapa nggak dicek? Seru tahu kalau dicek. Iya soalnya tadi tuh udah ngecek sama itu, cuman posisi pintunya ketutup. Aku ya positif, mungkin dia lagi kencing. Ternyata pas di ruangan orangnya ada di ruangan gitu kan. Aduh aku makin apa sih ini bulan puasa masih kayak gini aku gitu kan. Iya namanya bulan puasa itu
setan itu sebenarnya nggak di kerangkeng. Yang di kerangkeng itu kan cuma hawa nafsu kita. Gitu Ya mungkin gitu ya. Iya, makanya itu kebanyakan orang kan ngiranya kalau di bulan puasa itu setan itu pada di penjara. Sebenarnya enggak, setan malah merajalela. Sifat setannya kali ya. Itu juga sih bisa jadi. Aduh, aku dari situlah Kak, anakku kayak percaya nggak percaya aku nggak pernah ngalamin kayak gitu. Bahkan aku pulang, aku kan kadang pulang juga ngelewatin kayak kebun-kebun gitu. Mau jam 12 malam, mau jam 11 malam, aku nggak ada takutnya, kayak bodo amat gitu. Maksudnya nggak percaya gituan juga kan. Terus habis dari situ, aku sekarang nggak berani lewat kebun di jam 10 ke atas pasti. Muter Kalau dong misalkan jadinya. ya aku harus maksudnya jangan sampai di atas jam 10 gitu. Kalau misalkan Iya, kepentok jam segitu ya aku nunduk, kalau nggak dengerin musik biasanya. Anjay. Karena itu jalan satu-satunya buat pulang ke rumah gitu. Ya kan kita tahu ya kalau di kalau di Jogja daerah tempatku juga jam 7 tuh udah sepi banget, jam 8 udah sepi banget. Itu dia. Aduh. Apalagi dari deket sama situlah sawah-sawah, kebon, aduh. Itu dia. Nah, iya. Kayak nggak ada lampu, cuma itu jalan satu-satunya, mau nggak mau kan. Iya. Tapi sampai sekarang maksudnya kan itu kan lokasinya kan masih ditempatin. Ya, Nah, mungkin nggak tahu sih masih ada cerita-cerita tentang, maksudnya mungkin ada temennya yang masih kerja di situ, terus temennya cerita kalau diganggu sama sosok itu di kamar mandi gitu, nggak ada. Nggak ada sih. Jadi itu ceritanya aku sebelum mengalami itu udah pada cerita, cuma kayak didengerin suara doang. Tapi puncaknya sih aku itu ya. Puncaknya itu. Terus habis itu kan aku habis bulan puasa selang 2 minggu aku udah resign dari situ. Emang udah pengajuan resign sebelum kejadian itu. Emang mau cari tempat kerja lain. Ya mungkin itu kali ya, setannya pamitan, mau pamitan. Kan kamu mau resign. Iya. Jadi dia mau pamitan. Terus aku paginya mending kamu wudhu dulu deh sebelum pulang gitu. Ya udah aku wudhu lah di kamar mandi. Nekat juga kan, pagi kan udah rame jam 6 ke atas tuh udah rame, udah pada shift pagi tuh udah pada masuk gitu. Jadi aku wudhu terus aku pulang gitu. Efek ya. Padahal aku kalau misalnya aku explore tempat terbengkalai itu nyampe rumah nggak pernah wudhu, nggak pernah. Ya, cuci kaki gitu enggak ya? Ya kalau paling cuma cuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu ya, sikat gigi gitu. Tapi kalau misalnya kayak wudhu dulu apa segala macam enggak, dan baju yang aku pakai ya tetap baju yang aku pakai untuk explore. Buat explore itu. Iya. Tapi ya emang nggak pernah baru ngalamin Kak. Maksudnya aku nggak pernah diliatin sosok gitu kan, walaupun aku tuh penasaran banget pengen ngeliat gitu sampai aku ya bikin ngelakuin ritual-ritual yang ada di Google gitu loh. Iya. Gitu. Nekat banget ya Kana ya. Kenapa? Gila. Nekat sekali Anda ya. Ya namanya juga penasaran kan. Sama lu juga gitu kan, berawal dari penasaran akhirnya malah kena sialnya. Tapi aku bisa menyimpulkan sesuatu sih sekarang dari kejadian itu. Karena dulu mungkin mindsetku itu kan masih bodo amat kayak gitu kan. Terus waktu diceritain sama temanku itu suara-suara itu, mungkin pikiranku agak kesugesti juga. Itu kan maksudnya kan hawa negatif itu diserap sama mereka. Betul. Terus mereka visualisasikan. Aku kalau denger Om Hao gitu, halo Om Hao. Iya betul. Gitu ya. Om Hao yuk kita collab. Ya emang sih kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu karena emang biasanya ya contoh dalam arti rep-repan nih, ketindihan nih. Contohnya ketindihan itu biasanya orang itu ngiranya tuh kita ketindihan sama sosok makhluk halus. Tapi kalau misalnya aku dalam versi aku sendiri ya, kalau rep-repan itu bukan karena ketindihan makhluk halus ya, emang karena badan kita capek seharian telah ngelakuin aktivitas segala macam, akhirnya ada saraf yang mungkin terganggu sehingga nge-freeze gitu. Bikin kita nge-freeze gitu, bikin kita kaku. Nah, karena kita tuh sudah termindset ya. Kalau misalnya badan kaku itu berarti ketindihan. Akhirnya kan di otak kita tuh kan tumbuh itu ya, visualisasi, halusinasi. Sugesti, visualisasi. Halusinasi. Jadinya tuh kita kayak mikirnya tuh aduh ketindihan pasti nih kuntilanak. Nah, dari situ kan kita mindset seperti itu, pikiran seperti itu kan diserap nih sama jin-jin yang ada di sekitar kita. Akhirnya mereka membentuk suatu sosok
yang sebenarnya Iya, itu energi negatifnya dibuat mereka ini merealisasikan gitu ya Kak ya. tapi sebenarnya dia tuh nggak ada gitu loh, maksudnya dalam arti nggak ada yang akhirnya pada saat kita kejadian seperti itu kita kayak ngelihat sosok padahal sebenarnya nggak ada gitu loh. Itu sih menurut aku sih ya. Iya. Kayak Aku juga gitu. mindsetku juga kayak gitu sih waktu kemarin itu. Ya, jadi itu secuil ceritaku ya teman-teman. Serem ya. Serem sih. Karena Aku biasanya sampai merinding ini. iya, karena apa ya? Beberapa kali pendengar dari podcast kisah horor itu cerita tentang pengalaman horor di kantor, dan emang cerita horor di kantor di mana lagi ya? Kalau aku sih menurutku cerita horor di kantor itu lebih serem dibandingkan cerita horor di rumah. Oh iya. Cerita horor di rumah tuh kayak aduh biasa aja, atau mungkin di kos-kosan atau mungkin di mana itu kayak biasa aja. Tapi kalau di kantor itu kayak hawanya itu beda banget karena kan Dapat banget lah ya. kan apalagi kita shift lembur, bukan shift ya, lebih ke tepatnya lembur. Lebih tepatnya tuh lembur, tapi lemburnya tuh sendirian. Waduh. Nah, itu kan kayak apa ya? Iya. Horornya Feel-nya dapet banget itu. Iya. Kayak gitu. Dan aku punya temen yang satu ruangan juga. Itu kan dia anak IndiHome ya. Oh, IndiHome. Oke. Terus dia emang cerita kalau di ruangan tempat kerja itu emang ada anak kecil. Terus kalau di kamar mandi itu emang banyak ternyata. Sama di lorong-lorong itu emang banyak yang seliweran gitu. Soalnya waktu papasan sama dia itu dia nggak ngaku. Emang kemarin papasan ya Mas. Soalnya mungkin dari visualnya dia itu yang seliwat-seliwat di lorong itu banyak. Padahal yang papasan tuh cuma aku sama dia doang. Oh. Ya mungkin trafficnya macet kali ya. Ya soalnya kalau kamar mandi kan kita tahu kan tempatnya kan lembab ya, basah, terus kadang itu bau, pesing apa segala macam. Nah itu kan yang biasanya disuka sama mereka gitu loh. Kalau kamar mandi, kalau lorong-lorong ya udah wajarnya aja sih, mungkin tempat ya kayak kita gitu kan, tempat jalannya mereka aja. Iya betul. Akses jalannya mereka gitu. Aduh, itu pengalamanku sih. Serem. Oke, kayaknya mungkin ceritanya Mas Ucim kayak gitu ya. Tapi walaupun ceritanya itu sebentar, tapi horornya tuh dapat banget, sumpah. Cerita horor di kantor shift malam itu serem banget. Itu biasanya aku kayak kebayang merinding. Soalnya aku tuh sukanya itu apa ya Mas Ucim ya? Ngedengerin cerita ataupun ngebacain cerita itu biasanya di tengah malam. Waduh, feel-nya dapet banget itu. Iya, apa ya? Supaya aku tuh bisa ngeresap ke ceritanya, ke ceritanya itu. Dan jujur li, ceritanya Mas Ocim itu menurutku merinding banget. Ini nggak bohong ya, nggak juga malam ya. Ini nggak bohong ya, nggak peres ya ini ya. Kalau gue bilang serem, kalau bilang gue halu. Soalnya banyak banget netizen yang ngatain gue kalau gue suka ini ya, ngatain cerita-cerita orang halu apa segala macam itu pada banyak yang komen, banyak yang marah. Iya. Kayak gitu guys. Oke deh. Terima kasih ya Mas Ocim ya buat ceritanya ya. Iya sama-sama Kak Ana. Nanti kalau ada cerita-cerita horor terbaru nih ya di tempat kerja yang baru, bisa nih ya mampir-mampir ke podcast kisah horor kali ya. Aduh, semoga jangan ada lagi deh. Ada deh buat konten nih, kehabisan konten nih aku nih. Ada deh, ya. Oke, mungkin teman-teman punya pengalaman cerita horor nih yang sama kayak punyanya Mas Ocim, pengalaman horor di kantor nih ya. Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Dan juga nih, misalnya nih dari teman-teman pendengar podcast kisah horor mampir juga nih ke podcastnya Mas Ocim yang namanya boleh. Roches ya, ROCHAST, ROCHAST itu nanti linknya aku cantumin di description aku. Jangan lupa didengerin, di follow, di subscribe, di noise, terus kasih bintang 5 kalau kalian suka dengan podcastnya Mas Ocim. Nah satu lagi nih, kalau misalnya nih dari teman-teman pendengar podcast kisah horor punya profesi yang menarik, nah ya kan, punya profesi yang menarik, kalian bisa langsung aja nih DM Mas Ocim, aku pengen dong berbagi cerita tentang pengalaman di kerjaanku ini jadi supir truk, kerjaanku jadi ini jadi LC, kerjaanku jadi apa kek terserah. Nah itu kalian bisa boleh. Ini
Mas Ocim welcome kan dengan segala profesi welcome kan? welcome banget. Nah, welcome Tenang banget aja. tuh. Jadi langsung aja kalian DM aja di IG-nya Mas Ocim. Apa nih DM-nya? Apa IG-nya? Boleh. IG-nya sama kayak kayak nama podcastnya ROCHCAST, langsung di searching aja di Spotify, Noise atau Instagram. Aku utamanya di situ sih. Mantep itu ya, langsung aja kalian searching aja di Instagramnya, terus kalian langsung aja dengerin podcastnya di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Reso. Yes, banyak betul. banget. Jangan lupa di follow, di subscribe biar Mas Ocimnya tambah semangat gitu ya. Oke, thank you Mas Ocim ya. Udah thank you juga Kak udah Ana. berbagi cerita Udah nih boleh di mampir. PKH. Terima kasih teman-teman dan Ya. bye-bye. Bye-bye. Ha 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 ha.